Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono dengan NIM 191051109. Di sini saya akan membahas tentang Milad Muhammadiyah ke-108. Sejak awal Muhammadiyah, satu kepelaporan yaitu usaha untuk membuat umat Islam dan bangsa Indonesia cerdas. Itu tajam dan hidup akal pikirannya serta akal budinya. Makna kecerdasan ini adalah kecerdasan yang lengkap, kecerdasan moral, kecerdasan intelektual, sampai dengan kecerdasan sosial. Muhammadiyah merintis pergerakan untuk mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan umat, yang mana pada saat penjajahan yang cukup lama, sejak pertama kalinya Portugis datang sampai akhirnya Belanda, yang penjajahan ini mengakibatkan bangsa Indonesia miskin, menjadi bangsa Indonesia yang tertinggal dalam ekonomi, menjadi bangsa yang tidak merdeka secara politik, bahkan terpecah belah karena politik. Jadi kondisi ini membuat umat Islam menjadi umat yang terbelakang. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar akan umat yang seperti itu, maka beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah ini. Adanya inspirasi dalam pembentukan Muhammadiyah ini yakni pada surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini memiliki spirit dinamis dan spirit pergerakan. Salah satu sifat atau anjuran yang besar dari Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menjadi bersahaja, yang juga termasuk dalam hal kecerdasan. Jadi kesimpulan isi dari ayat Al-Imran ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan umat bangsa dan alam semesta. Muhammadiyah ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad yang sudah terbukti didirikannya sekolah-sekolah, universitas, panti asuhan, gerak dakwah komunitas Aisyah, dan yang tidak lain untuk menjadikan Islam sebagai peradaban maju, yang itu urusan-urusan yang besar. Kemerdekaan di Indonesia tidak mungkin bisa menjadi tonggak kita untuk maju jika tidak diisi dengan kemuhammadiyaan. Jadi Muhammadiyah bergerak dengan melakukan ikhtiar dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga dakwah dan tabligh yang mencerdaskan dan mengajak orang untuk maju. Maka dari itu kemudian Muhammadiyah diakui oleh masyarakat luas dan pemerintah menjadi gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Tokoh-tokoh Muhammadiyah lahir untuk membawa umat dan bangsa ini cerdas. Salah satunya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Walidah Ahmad Dahlan, dia adalah tokoh wanita satu-satunya yang berpidato di depan Muktamar Muhammadiyah di Surabaya, yang isinya laki-laki semua, yang pada saat itu adalah berita yang jarang ditemui atau luar biasa. Tokoh wanita selanjutnya adalah Muhayyinah dan Siti Munijah. Mereka merupakan tokoh yang ikut mempelopori Kongres Perempuan pada tahun 28 bersama dengan tokoh nasional. Saat itu susah menemui wanita yang pandai, tetapi dari rahim Aisyah lahir dua tokoh yang memberi warna dan tonggak bagi kemerdekaan. Dan masih banyak tokoh Muhammadiyah yang berjasa bagi Indonesia. Soeharto tertarik kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah telah mengajarkan Islam yang sesuai dengan beliau, yakni Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan, dan itulah Islam yang cerdas dan mencerdaskan. Dan sampai dia resmi menjadi anggota Muhammadiyah tahun 1930, yang pada saat dia dibuang di Bengkulu, dia menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu
usaha menjelaskan kepada bangsa. Dan saat ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah bagi orang atau kader pimpinan dan yang ada pada lembaga-lembaga harus memahami Islam yang luas, Islam yang mendalam dan agama yang berkemajuan. Dalam memahami Islam harus luas. Yang pertama ada dalam memahami Islam harus luas. Yang pertama ada bayani atau dengan cara teks, yang kedua burhani dengan pemikiran-pemikiran dengan ilmu yang luas, irfani dengan pendekatan akhlak, dan ihsan dengan secara spiritual. Jika kita terus ingin menjadi penggerak perubahan yang mencerdaskan orang Muhammadiyah dan termasuk pimpinan Asyiyah dan otonom harus cinta ilmu dan belajar ilmu dari siapapun. Yang ketiga harus membangun pusat-pusat kemajuan. Berikutnya, agar kita maju kita harus mempunyai peran kemasyarakatan. Dan yang terakhir, kita harus tetap positif membangun bangsa dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.